Kunci mana nang organ. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan di pertemuan keempat ya, di mana kuliah komunikasi bisnis ya, saudara-saudara sekalian. Baik, untuk tugas kelompok kan mulai sekarang ya presentasinya. Kelompok 1 sudah ada di ruang Zoom ini. Sudah Pak, sebentar Pak. Silakan kalau mau share screen sudah saya kasih akses, Mas. Satu ada Mas Zainal, Wahyu Iqbal Ibrahim, Rahmat Caksono, Cahyono Dimas, sama Laila Mayangsari. Kalau sudah siap, bisa dimulai, Mas Zainal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 1 akan menyampaikan tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Perkenalkan, kami kelompok 1 terdiri dari 1. Cahyono Dimas Saputra, 2. Wahyu Iqbal Ibrahim, 3. Saya sendiri Muhammad Janel Effendi, 4. Rahmat Caksono, dan yang terakhir Laila Mayangsari. Pengertian tentang komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan proses pertukaran pikiran serta makna antara orang-orang yang tidak selaras budaya. Saat komunikasi tadi terjadi antara orang-orang yang tidak sama bangsa, yaitu internasional, antarteknik, internikal, gerombolan ras, interrasial, atau komunikasi bahasa interkomunal. Menurut Lily Wery, dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Antar Budaya, menyampaikan definisi komunikasi antar budaya atau komunikasi lintas budaya menjadi pernyataan diri antar pribadi yang paling efektif antar dua orang yang saling tidak sama latar belakang budayanya. Yang selanjutnya, Ibu,
Komunikasi bisnis lintas budaya merupakan komunikasi yang digunakan baik secara verbal maupun nonverbal dalam dunia bisnis dan mempertimbangkan faktor budaya lokal, regional, dan nasional. Dalam hal ini, memahami budaya bukan hanya budaya asing, yaitu internasional, tetapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang di berbagai bagian negara. Pengusaha pindah ke daerah dan negara lain, tetapi memahami budaya daerah atau negara sangat penting. Ini termasuk cara untuk memahami produk musiman di negara ini, yaitu suatu kegagalan bisnis. Yang ketiga, pentingnya komunikasi bisnis antar budaya. Melihat dari perkembangan dan tren saat ini, komunikasi komersial antar budaya sangat penting untuk menciptakan harmoni komersial di antara mereka. Namun, komunikasi antar budaya membutuhkan pemahaman yang sangat tentang dua orang atau lebih, baik tertulis maupun lisan. Saat ini, model kerja sama terus berkembang dan perjanjian ekonomi terus berkembang. Jadikan komunikasi komersial lintas budaya lebih penting di berbagai belahan dunia. Kesimpulannya yaitu, singkatnya, perkembangan pesat teknologi, komunikasi, dan informasi telah memberikan peluang multinasional untuk memasuki negara ini dan kebutuhan akan ekonomi komersil antar budaya yang menjadi semakin penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Sebentar. Saya stop dulu. Ini kan tugas kelompoknya saya kasih studi kasus ya. Dibaca nggak studi Iya, ada nanti, kasusnya? Pak. Ada nanti studi kasusnya di slide. Ada. Yang sebentar. PT Citra Media Bertuah itu kan kasus A. Ya, yang pertama. Iya, yang pertama. Ada ya? Ada, Pak, nanti, Pak. Iya, udah oke. Selanjut. Yang keempat, memahami budaya dan perbedaannya. Pengertian budaya menurut Lehman, Street, dan Betty, budaya adalah kumpulan pengalaman hidup yang ada di komunitas mereka. Menurut Hofstede, budaya didefinisikan sebagai pemrograman semangat kolektif yang membedakan anggota dari satu kategori ke kategori lainnya. Menurut Buff dan Till, budaya adalah sistem yang berbagai simbol, kepercayaan, sikap, nilai, harapan, dan kode etik. Dari beberapa pengertian, menurut para ahli tersebut, bila kita tarik kesimpulan pengertian budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit, di antaranya yaitu adalah istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Bahasa sama halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Adapun komponen budaya, menurut Katara, budaya memiliki beberapa elemen, diantaranya yang pertama budaya, yang kedua institusi sosial, yang ketiga sistem kepercayaan, yang keempat estetika, yang kelima bahasa. Budaya material atau material kultur dibagi menjadi dua, yaitu teknologi dan ekonomi. Teknologi merupakan mencakup teknik atau cara untuk mengubah atau membentuk materi dalam suatu produk yang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Sedangkan ekonomi merupakan cara bagi orang untuk menggunakan semua keterampilan mereka untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Yang kedua, institusi sosial merupakan institusi yang berurusan dengan seseorang memerlukan orang lain. Yang ketiga, sistem kepercayaan yang merupakan yang digunakan oleh suatu komunitas mempengaruhi sistem nilai yang ada dalam komunitas
komunikasi. Yang keempat, estetika. Estetika yang ditunjukkan masyarakat dalam peran yang berbeda sehingga pesan yang ditransmisikan secara efektif mencapai tujuan. Yang kelima, bahasa. Bahasa merupakan metode yang digunakan orang lain untuk mengekspresikan sesuatu melalui simbol tertentu. Selanjutnya yang kelima, yang Nal. Slide selanjutnya, Nal. Yang kelima, berkomunikasi dengan orang berbudaya asing. Ada 2, informasi tentang budaya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi antara budaya. Informasi tentang budaya menjelaskan jika tinggal di negara lain akan menyenangkan untuk mengenal seseorang yang kurang lebih akrab dengan budaya dan kebiasaan negara itu. Ini adalah langkah yang baik yang harus selalu dikembangkan untuk mempelajari beberapa kata bahasa asing di lingkungan bisnis. Oleh karena itu, belajar tentang budaya negara lain juga dapat digunakan sebagai langkah pertama dan berkomunikasi dengan orang-orang dengan budaya asing. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi antara budaya adalah mempelajari apa yang dapat dilakukan secara seseorang dalam kaitan dengan budaya tertentu adalah cara yang bagus untuk mengetahui seberapa efektif pesan antar budaya dapat dikirim dan diterima. Mempelajari keterampilan komunikasi antara budaya secara umum membantu seseorang untuk beradaptasi dengan masing-masing budaya, terutama ketika menyangkut orang lain dengan budaya yang berbeda. Selanjutnya dilanjutkan Dimas. Ya. Selanjutnya kesimpulan, dengan melihat perkembangan atau tren yang ada saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya sangat penting, artinya bagi terjalinnya harmonisasi bisnis di antara mereka. Bagaimanapun diperlukan suatu pemahaman bersama antara 2 orang atau lebih dalam melakukan komunikasi lintas budaya, baik melalui tulisan maupun lisan. Semakin banyaknya pola kerjasama maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan dunia, saat ini akan menjadikan komunikasi bisnis lintas budaya semakin penting. Selanjutnya, channel studi kasus PT Citra Media Bertua atau yang lebih kita kenal dengan nama bertuapos.com. Media daring yang terkenal ini terus mengalami perkembangan di tengah meningkatnya persaingan media daring. Sejak pemberitaannya mencuat ke permukaan, media ini menjadi sorotan kala itu dengan mengusung referensi utama ekonomi bisnis masyarakat Indonesia, terutama Riau. Media ini hadir dengan berbagai pilihan mulai dari finance, news, traveling, public service, sampai pada teknologi. Saat ini media daring bertuapos.com memiliki pembaca yang cukup tinggi dibanding dengan media daring lainnya, yaitu rata-rata mencapai lebih dari 20.000 pengunjung setiap hari. Tentu saja hal ini tidak akan terjadi tanpa adanya komunikasi bisnis yang baik yang diterapkan oleh bertuapos.com itu sendiri. Masalah pokok pada kasus ini adalah bagaimana strategi membangun media daring melalui komunikasi bisnis pada bertuapos.com. Jelaskan pandangan dari kelompok kerja disertai teori yang valid. Slide selanjutnya, Mas Zainal. Menurut pendapat kelompok kami, pertama, bertuapos.com harus melakukan strategi komunikasi bisnis melalui sosialisasi yang dilakukan di media sosial. Hal ini dimaksudkan untuk memperkenalkan bertuapos.com kepada masyarakat. Yang kedua,
untuk menjalin komunikasi bisnis yang efektif, Bertua Pos melakukan coffee morning bersama narasumber. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi bisnis yang efektif secara kelembagaan maupun secara personal. Ketika bertuapos.com melakukan penawaran-penawaran iklan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui proposal penawaran iklan. Hal ini dilakukan oleh marketing iklan dan dibantu oleh reporter yang melakukan peliputan, sehingga dapat meningkatkan target finansial perusahaan lewat iklan yang diperoleh. Dan terakhir, keempat, untuk meningkatkan jumlah pengunjung, bertuapos.com memberikan sarana bagi pembaca untuk menjual produk secara gratis pada konten toko bisnis. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan viewers. Selesai, Pak. Ya, makasih. Kelompok 1. Dari saudara-saudara yang lain, ada pertanyaan? Coba di slide ini, Mas, yang terakhir, yang sebelum ini. Nah, dari strategi-strategi ini, ya, menurut kelompok kalian, strategi komunikasi bisnis yang manakah ya yang dapat paling efektif dapat meningkatkan kesadaran akan brand dari bertuapos.com. Silakan bisa jawab siapa? Izin mau menjawab, Pak. Ya, Mas, silakan. Menurut saya yang paling efektif sih yang pertama, Pak. Soalnya sekarang kan semuanya punya media sosial. Jadi kita iklannya itu melalui sosialisasi yang dilakukan di media sosial. Lebih itu sih, Pak. Lebih memperkenalkan branding kita. Soalnya semuanya kan punya media sosial seperti Instagram, TikTok gitu, Pak. Gitu ya. Iya, Pak. Iya. Ada dari yang ada kelompok yang lain yang menambahkan? Oke, jadi kalau dari sisi mana ya kita lihatnya ya. Untuk strategi dari viral marketing ya, pemasaran atau promosi melalui media sosial ya, sebagai sarananya, itu mungkin yang pertama ya benar. Ya, itu strategi komunikasi yang free ya, yang gratis tapi mengenal ke banyak sasaran target konsumen gitu. Ya, tapi kita harus pahami dulu ya. Jadi portal daring dan portal cetak ya dari media itu ada beberapa perbedaan utama. Yang menonjol itu portal daring nggak memerlukan waktu yang lama untuk menerbitkan berita, ya, nggak melalui proses pencetak, layouting, mencetakan, ya, sebagainya. Ini berbeda dengan media cetak yang melewati beberapa proses untuk penerbitan sebuah pemberitaan. Ya, dan itu oleh karena itu juga bahwa portal daring nggak perlu banyak-banyak karyawan, ya, cukup
berapa aja, yang penting bisa fokus untuk mengisi konten dari media online. Nah, berbagai juga dari beberapa strategi tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, ini dapat mengetahui bahwa virtualpost.com ini telah melakukan proses komunikasi bisnis ya, dengan apapun bentuknya, secara verbal maupun non verbal ya, khususnya untuk pihak pemegang saham atau pihak eksternal dari virtualpost.com ya. Dari melakukan sosialisasi sampai pada penawaran iklan ya, untuk mengejar target keuangan ya, untuk memperoleh keuntungan yang sebagai nyawa dari perusahaan, itu tetap dilakukan oleh virtualpost.com. Jadi adanya sempat sedikit itu harus dimaksimalkan ya, dari komunikasi bisnis tetap harus dilakukan untuk mendapat dukungan dari pihak internal maupun eksternal. Ada yang ditanyakan dari kasus ini? Ya, saudara-saudara lainnya. Ya. Mas Danu mungkin, Danu Karsinggi. Untuk saat ini masih belum ada, Pak. Oke. Oke, kelompok 1 diakhiri saja. Sekian dari kelompok kami. Ada kurangnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 gimana? Pak sudah siap? Untuk kelompok 2 gimana? Apa sudah siap? Mohon maaf Pak, kelompok 2 itu Pak, kelompok Kenapa? saya banyaknya nggak ada Pak. Nanti saya solo lah Pak. Ini apa Mas sama habis Alwi ya? Ketua kelompoknya Iya, ya. Pak. Yang lain, yang Iya. 4 lainnya? Ada yang kerja Pak, ada yang Ah, itu baru pulang, ada yang sakit. gitu ya. Jadi sendirian yang di ruang Zoom ini. Nggih Pak, mungkin kalau solo lah Tapi ini apa namanya? Untuk pekerjaannya sudah selesai. Insya Allah sudah Pak. Ya wes, ini aja di-upload di e-learning dulu ya, Mas. Nggih. Sekarang ya, untuk nanti minggu depan disiapkan untuk presentasinya ya, dari kelompok-kelompoknya. Baik Pak. Ya. Untuk minggu depan siapkan untuk kelompok minimal untuk kelompok 1 sama kelompok 2 sama kelompok 3 ya. Jadi kalau 4 opsional aja nanti, tapi tetap di-submit ya untuk filenya dari kelompok 4. Mereka ada waktu lebih bisa ikut presentasi juga nantinya. Itu ya. Oke, paham ya kelompok 2, 3, 4 ya. Baik Pak, paham. Oke. Ya. Baik, ada yang dibahas lagi semuanya. Tadi kan menyinggung soal komunikasi bisnis lintas budaya ya. Jadi yang perlu digarisbawahi dari komunikasi bisnis lintas budaya itu adalah beragam kebudayaan yang harus disesuaikan antar pribadi dari kebudayaan yang berbeda ya. Nggak masalah apakah kejadian itu jadi dalam satu bangsa atau antar bangsa ya yang berbeda, yang jelas adalah budaya tetap memang dari antar daerah tetap berbeda. Tuh.
ya, dan harus pahami adanya dengan mendasarkan pada pentingnya komunikasi lintas budaya dalam menyikapi era perdagangan bebas ya saat ini. Terus setelah itu juga adanya karakter-karakter dari budaya yang harus dipahami tentang komunikasi dan bahasa, terus pakaian dan penampilan, terus makanan dan kebiasaan makan contohnya, hingga akan kesadaran akan waktu. Itu yang bisa digarisbawahi dengan alasannya apa mempelajari komunikasi lintas budaya. Jadi budaya yang berbeda ini memiliki sistem nilai yang berbeda juga. Jadi sehingga sebenarnya dalam setiap kegiatan komunikasi kita dengan orang lain itu selalu mengandung potensi komunikasi lintas budaya. Secara sadar apa enggak sadar ya, dari kita berbicara dengan antar suku yang berbeda. Itu. Oke. Prinsipnya harus dapat mengenali relativitas dari budaya tersebut, ya. Terus mencerminkan bahasa sebagai cermin budaya, hingga kesadaran diri antar perbedaan budaya itu. Oke, ada yang dibahas atau yang ditanyakan, saudara-saudara? Belum ada. Ada Mbak Tanti, gimana Mbak Tanti Afriki? Nggak ada, Pak. Oke, ini berhubung waktu Zoom-nya juga mau habis ya. Oke, kita lanjutkan di minggu depan ya. Ini kelompok 2 sama 3 sama 4 ya dipersiapkan. Dan ada alasan lagi untuk kelompoknya nggak ada. Baik, saya akhiri dulu ya saudara sekalian. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.